Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kemarin ada teman yang minta dibuatkan tutorial bagaimana cara menggunakan thumb draw atau tarikan dengan menggunakan jempol. Saya menggunakan busur latih teman-teman sekalian. Ini busur latih model Turkish fiber bending 25 lbs. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen belajar, saya pakaikan busur yang ini 25 lbs ya. Itu untuk yang putra ya. Kalau yang putri saya sarankan di 20 atau 21 lbs ya. Ini saya menggunakan busur ini. Perhatikan teman-teman, untuk menggunakan thumb draw jempol ya, posisi yang ditempelkan di string itu bukan di bukan di buku-buku ya, bukan di perbatasan ini, karena di sini ada saraf teman-teman ya. Jangan ditaruh di sini ya, karena teman-teman bisa pingsan ini kalau terlalu tarik ya. Tapi agak naik sedikit di posisi yang ada dagingnya di sini ya. Ingat ya, bukan di sini tapi agak naik sedikit. Di sini. Kemudian telunjuk itu hanya menutup, mengunci ya. Ini hanya mengunci. Tidak usah terlalu keras, tidak usah ditahan seperti itu, tapi hanya nempel saja teman-teman ya, hanya nempel. Ini satu, kita kunci. Nah, posisi lengan teman-teman ingat ya, jangan miring kayak gini dan jangan nungging kayak gini, tapi lurus ya. Posisi ini ya, posisi ini itu lurus seperti ini, seperti kita menarik tali. Bentar, saya ada tali ya. Nah, ini kalau kita ada tali, teman-teman kalau narik pasti seperti ini kan. Kalau narik nggak mungkin seperti ini atau seperti ini, karena powernya kurang. Jadi harus lurus seperti ini kalau ada tali. Sama dengan menarik string, harus lurus. Perhatikan, satu, kita tutup, ini lurus, tarik. Nah, seperti ini ya, lurus, tarik. Dan power tarikan teman-teman itu adanya di siku. Menarik dengan bahu, bukan menarik dengan pergelangan tangan ya. Nanti cedera tangannya kalau menarik dengan pergelangan tangan. Tapi ini dibiarkan rileks ya. Jadi pergelangan tangan rileks, dia lurus seperti kita menarik tali. Sekali lagi, ini satu, bukan di sini ya, tapi di sini di bagian daging gitu ya. Kemudian ditutup, pelan saja tutupnya, posisi lurus, tarik. Ini thumb draw ya, ini thumb draw ya. Dan teman-teman, nutupnya itu jangan terlalu dalam. Ada yang nutup seperti ini ya, nutupnya terlalu dalam. Kalau nutup terlalu dalam, itu ketika rilis akan agak susah, tidak clear nanti. Tidak clear ya. Kalau dia nutup terlalu dalam, terpaksa dia harus lakukan twist string seperti ini ya, supaya rilisnya bersih. Tapi kalau hanya nempel saja, tidak perlu twist, dia akan lepas sendiri. Ini thumb draw ya. Jadi ini kalau dari depan ya, ini hanya ditutup sedikit saja, hanya untuk memberikan kekuatan ke jempol supaya nggak terbuka gitu ya. Bukan dengan tenaga, hanya ditutup saja. Tarik, lepas. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman nutupnya terlalu dalam, seperti ini, itu kalau ini kurang bagus. Rilisnya tidak bersih. Terpaksa kalau nutupnya terlalu dalam, harus ditwist. Seperti itu. Ya, itu thumb draw ya. Jadi teman-teman berlatih, tidak perlu menarik sampai ke anchor point ya, karena kalau belum terbiasa ini akan sakit. Tapi lakukan penarikan setengah tarikan. Saya menggunakan arrow ini teman-teman ya. Gunakan yang knocknya itu pas di string seperti ini. Nah, ini arrow yang bagus seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dipasang itu tidak jatuh. Seperti itu ya. Jangan menggunakan knock yang longgar, kecuali teman-teman
ingin melakukan fast shooting itu beda ya. Kita akan melakukan ground. Nah, istilahnya memanah di lapangan, di ground gitu ya. Gunakan yang seperti ini arrow-nya. Ya. Ingat ininya cari yang lurus dulu teman-teman sekalian. Ada yang model siku, ada yang model macam-macam. Teman-teman cari yang seperti ini karena ini akan nyaman ketika teman-teman lakukan thumb draw. Kalau dia bentuk knocknya macam-macam, nanti akan sakit di tangan ya. Seperti ini kalau kita gunakan arrow seperti ini teman-teman ya. Perhatikan ya, sisi vanes yang berbeda di luar, jangan di dalam. Kalau di dalam dia nabrak ke busur, dia taruhnya di luar. Taruh jempolnya itu jangan menyentuh arrow. Kalau dia menyentuh arrow teman-teman, ketika ditutup dia akan ngangkat. Nanti si ini akan terangkat, tapi agak turun sedikit, kemudian tutup. Seperti ini ya. Jadi si nanti telunjuk itu agak sedikit menekan arrow supaya dia tidak jatuh. Seperti ini ya. Dia tidak jatuh teman-teman, tidak jatuh walaupun kita miring, tidak jatuh karena ada pegangan dari telunjuk. Dia tidak jatuh. Ini tidak saya pegang ya, ini tidak saya pegang, tidak jatuh. Kemudian tarik setengah ya, tarik setengah, lepas. Seperti itu cara belajarnya ya. Jangan ditarik full dulu. Kalau ditarik full agak sakit ya. Seperti ini. Satu, kita tutup, tahan, tarik setengah aja, lepas. Ya, tentu di sana ada bantalan ya, jangan ke tembok nanti rusak. Ya, sekali lagi dipasang. Ya, ini taruh di bawah, tutup, telunjuknya tekan arrow sedikit supaya tidak jatuh. Ya, ini walaupun ini dilepas tidak jatuh, ya, tidak jatuh teman-teman. Kemudian tarik. Ini posisi lengan lurus dengan arrow. Ya, ini lurus, ya, sejajar. Tarik seperti itu, tarik tengah aja, lepas. Ya, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, baru tarik yang full draw ya. Seperti ini contohnya. Ya, full draw. Itu kalau teman-teman sudah terbiasa seperti itu ya, full draw. Tapi untuk belajar tahap awal supaya tangannya tidak sakit dan nanti kalau sering latihan lama-lama jadi kapalan gitu ya. Nah, pakai setengah tarikan dulu ya, setengah tarikan. Setengah tarikan. Di sini aja. Lepas. Seperti itu ya. Setengah tarikan, lepas. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, yang nempel ke string bukan ini, bukan yang ada garisnya ini ya, buku-buku jari bukan, tapi yang di sini, yang di daging seperti itu ya. Posisi nanti sedikit turun, sedikit di bawah arrow supaya tidak menekan arrow, kemudian tutup dengan telunjuk seperti ini ya, seperti ini ya. Asal nutup saja, nggak usah terlalu kuat ya. Kalau terlalu kuat nanti rilisnya nggak bagus. Asal nutup. Power tarikan bukan di pergelangan, tapi ada di siku melalui bahu. Seperti ini. Seperti ini. Power tarikan. Ya, seperti itu. Nah, itu thumb draw. Ya. Nanti kalau teman-teman LBS-nya sudah mulai naik, misalkan tangannya sudah mulai sakit, gunakan nanti thumb ring. Ini thumb ring versi saya, teman-teman. Ini saya melakukan studi ya, studi sendiri ya. Ini yang paling cocok dengan saya thumb ringnya, teman-teman. Pakai selang murah meriah, 1 meter tuh cuma 12.000, itu bisa jadi 20 thumb ring. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Ini sangat nyaman sekali teman-teman sekalian. Saya punya yang bahan kulit, saya punya yang bahan tanduk, saya punya bahan logam.
Tapi itu nggak cocok ya. Ini masalah cocok-cocokan ya, bukan masalah bagus tidak bagus. Yang cocok, saya cocok pakai yang selang air ya, selang air. Caranya sama tadi ya teman-teman. Ini ya di bawah arrow nanti taruhnya gitu. Kemudian posisinya seperti ini. Ini sama. Ya, sama. Seperti ini. Lalu ini ditaruh di anchor. Seperti itu ya. Seperti ini. Ya. Semakin lama teman-teman bisa tahan, semakin bagus karena aimingnya nanti akan bagus. Ini 25 lbs ya, teman-teman. Ya, itu terkait dengan thumb draw. Kemudian nanti terkait dengan macam-macam thumb ring. Ke depan akan saya jelaskan teman-teman sekalian ya. Itu baru thumb draw dulu. Ya, selamat berlatih teman-teman sekalian. Sekali lagi ya. Untuk pemula gunakan lbs rendah dulu. Kalau saya biasa ke murid-murid memberikan yang 25 lbs ya, sebelum naik sampai ke 30-35 lbs pakai yang 25 ya. Jempol, persiapkan jempolnya, taruh di sini ya, bukan di buku-bukunya tapi agak naik sedikit di posisi daging, tutup sedikit ya. Kemudian posisi ini lurus ya, pergelangan lurus, kemudian tarik. Seperti itu. Kalau dari posisi depan seperti ini. Seperti ini. Ya. Ketika rilis, telunjuknya asal buka saja, dia akan buka sendiri. Seperti itu. Buka, akan buka sendiri. Ya. Kalau dia tutupnya terlalu dalam, seperti ini dalam nih, dia harus ditwist supaya rilisnya bersih. Seperti ini, ditwist bersih. Ya. Kalau asal nutup, dia nggak usah ditwist, sudah bagus. Nanti ke depan akan saya sampaikan bagaimana caranya micro extension supaya rilisnya bersih. Ya. Baik, itu teman-teman, semangat berlatih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.